Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftasya Febriani Putri dari Pendidikan Matematika semester 2. Di sini saya akan menerangkan materi mengenai the unit circle, cos and sin. Di bagian sebelumnya diperkenalkan gerakan melingkar dan menghasilkan rumus yang menggambarkan linear kecepatan suatu benda bergerak pada jalur yang melingkar pada kecepatan sudut. Tujuan bagian ini mempertimbangkan posisi tersebut. The unit circle, cos and sin. Pertimbangkan sudut θ dalam posisi standar, dan P menunjukkan titik di mana sisi terminal θ memotong titik lingkaran unit. Oleh mengaitkan titik P dengan sudut θ, kita menetapkan posisi pada lingkaran satuan ke sudut θ. Koordinat X dari P disebut kosinus dari θ, atau bisa ditulis dengan cos θ. Sedangkan koordinat Y dari P disebut sinus dari θ, atau bisa ditulis sin θ. Pembuktian bahwa aturan-aturan ini berlaku, cocokkan sudutnya dengan cos dan sinnya. Pada kenyataannya, memenuhi definisi suatu fungsi. Untuk setiap sudut, hanya ada satu nilai cos θ dan sin θ. Contoh, tentukan nilai cos dan sin dari sudut-sudut berikut. Nomor 1, θ sama dengan 270 derajat. Solusinya, untuk menemukan cos 270 derajat dan sin 270 derajat, kita buat sudut θ sama dengan 270 derajat dalam posisi standar. Dan kita dapat menemukan titik di sisi terminal θ yang terletak di lingkaran satuan. Sudut 270 derajat sama dengan 3/4 dari lingkaran dengan berlawanan arah jarum jam. Kita dapat menemukan sisi terminal θ terletak di sepanjang sumbu Y negatif. Oleh karena itu, titik yang kita cari adalah 0,-1. Sehingga cos 270 derajat sama dengan 0 dan sin 270 derajat adalah -1. Nomor 2, θ sama dengan min pi. Solusinya, sudut θ sama dengan min pi mewakili setengah dari revolusi searah jarum jam. Sehingga sisi terminalnya terletak pada sumbu X negatif. Titik pada lingkaran satuan terletak pada sumbu X negatif adalah -1,0, yang berarti X sama dengan cos min pi sama dengan -1 dan Y sama dengan sin min pi sama dengan 0. Nomor 3, θ sama dengan 45 derajat. Solusinya, saat kita membuat sketsa θ sama dengan 45 derajat dalam posisi standar, kita melihat bahwa terminalnya tidak terletak di salah satu sumbu koordinat, yang membuat kita untuk menemukan nilai kosinus dan sinus sedikit lebih sulit. Misalkan, P, X, Y menunjukkan sisi terminal θ yang terletak pada unit lingkaran. Menurut definisi, X sama dengan cos 45 dan Y sama dengan sin 45. Jika kita menjatuhkan segmen garis tegak lurus dari P ke sumbu X, maka memperoleh 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat, yang merupakan segitiga siku-siku yang memiliki panjang X dan Y. Dalam geometri, diperoleh Y sama dengan X. Karena P, X, Y terletak di lingkaran unit, kita memiliki X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Substitusikan Y sama dengan X dalam persamaan ini. Menghasilkan 2X kuadrat sama dengan 1. Atau X sama dengan plus minus akar 1/2. Sama dengan plus minus 1/2 akar 2. Karena P, X, Y terletak di kuadran pertama, X lebih dari 0, artinya X-nya positif, maka X sama dengan 45 derajat, sama dengan 1/2 akar 2, dan Y sama dengan sin 45 derajat, sama dengan 1/2 akar 2. Teorema 10.1. Identitas Pitagoras untuk semua sudut θ. Cos θ kuadrat plus sin θ kuadrat sama dengan 1. Pembuktian.
Dalam kasus sebelumnya, kita sudah menggunakan fakta bahwa titik P, X, Y sama dengan cos theta, sin theta terletak pada lingkaran satuan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Jika kita substitusikan X sama dengan cos theta dan Y sama dengan sin theta ke dalam X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1, maka kita dapatkan cos theta kuadrat plus sin theta kuadrat sama dengan 1. Contoh, dengan menggunakan informasi yang diberikan tentang theta, temukan nilai yang ditunjukkan. Contoh 1. Jika theta adalah sudut di kuadran 2, dengan sin theta sama dengan 3/5, tentukan cos theta. Solusinya, ketika kita substitusi sin theta sama dengan 3/5 ke dalam identitas Pythagoras, cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta sama dengan 1, maka kita dapatkan cos kuadrat theta plus 9/25 sama dengan 1. Sehingga kita dapatkan cos theta sama dengan plus minus 4/5. Karena theta adalah sudut di kuadran 2, maka ketika dalam posisi standar, sisi terminal terletak di kuadran 2. Karena cos theta dalam kuadran 2, koordinat X negatif, maka cos theta sama dengan min 4/5. Contoh 2. Jika pi kurang dari theta kurang dari 3pi/2 dengan cos theta sama dengan min akar 5/5, temukan sin theta. Solusinya, substitusikan cos theta sama dengan min akar 5/5 ke dalam identitas Pythagoras cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta sama dengan 1. Maka, kita peroleh sin theta sama dengan plus minus akar 2/5 sama dengan plus minus 2 akar 5/5. Diketahui bahwa pi kurang dari theta kurang dari 3pi/2, maka kita tahu theta adalah sudut di kuadran 3. Karena di kuadran 3, baik sin maupun cos bernilai negatif, sehingga kita dapatkan sin theta sama dengan min 2 akar 5/5. Contoh 3. Jika sin theta sama dengan 1, temukan cos theta. Solusinya, substitusi sin theta sama dengan 1 ke dalam persamaan Pythagoras cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta sama dengan 1. Maka, kita akan menemukan cos theta sama dengan 0. Teorema 10.2, teorema sudut referensi. Pembuktian. Misalkan theta adalah sudut dalam posisi baku. Sudut referensi dari theta adalah sudut terkecil yang dibentuk sisi terminal sudut theta dengan sumbu X. Sudut referensi merupakan sudut lancip yang selalu bernilai positif dan besarnya 0 sampai 90 derajat. Contoh, temukan kosinus dan sinus dari sudut-sudut berikut. Contoh 1. Theta sama dengan 225 derajat. Solusinya, kita mulai dengan memposisikan theta sama dengan 225 derajat dalam posisi standar dan menemukan sisi terminalnya melampaui sumbu X negatif untuk mendarat di kuadran 3. Oleh karena itu, kita memperoleh sudut referensi alfa dengan mengurangi theta dikurangi 180 derajat sama dengan 225 derajat dikurangi 180 derajat sama dengan 45 derajat. Karena theta adalah sudut di kuadran 3, keduanya cos theta kurang dari 0 dan sin theta kurang dari 0. Jadi, oleh teorema sudut referensi diperoleh cos 225 derajat sama dengan min cos 45 derajat sama dengan min akar 2/2. Dan sin 225 derajat sama dengan min sin 45 derajat sama dengan min akar 2/2. Contoh 2. Misalkan alfa adalah sudut akut dengan cos alfa sama dengan 5/13. Tentukan theta sama dengan pi plus alfa. Solusinya,
untuk menemukan kosinus dan sinus dari theta sama dengan pi plus alfa, pertama-tama kita posisikan theta dalam posisi standar. Kita dapat bayangkan penjumlahan sudut pi plus alfa sebagai urutan 2 rotasi. Yang pertama yaitu rotasi pi radian dan diikuti oleh rotasi alfa radian. Kita melihat bahwa alfa adalah sudut referensi untuk theta. Jadi, oleh teorema sudut referensi, cos theta sama dengan plus minus cos alfa sama dengan plus minus 5/13. Dan sin theta sama dengan plus minus sin alfa sama dengan plus minus 12/13. Karena sisi terminal theta jatuh dalam kuadran 3, baik cos theta dan sin theta bernilai negatif. Karenanya, cos theta sama dengan min 5/13 dan sin theta sama dengan min 12/13. Contoh 3. Temukan semua sudut yang memenuhi persamaan cos theta sama dengan 1/2. Solusinya, jika cos theta sama dengan 1/2, kemudian sisi terminal theta ketika diposisikan dalam posisi standar, memotong unit circle di X sama dengan 1/2. Sehingga, theta adalah sudut di kuadran 1 atau di kuadran 4. Dengan sudut referensi pi/3. Salah satu solusi di kuadran 1 adalah pi/3. Dan karena semua solusi di kuadran 1 lainnya harus konterminan dengan pi/3, sehingga theta sama dengan pi/3 plus 2 pk untuk k bilangan bulat. Lakukan hal yang sama pada kuadran 4. Kita menemukan solusi untuk cos theta sama dengan 1/2 di sini adalah 5pi/3. Jadi, untuk di kuadran 4 adalah theta sama dengan 5pi/3 plus 2 pk untuk k bilangan bulat. Latihan soal nomor 1. Tentukan nilai cos dan sin dari sudut theta sama dengan pi/6. Solusinya, diketahui bahwa sisi terminal tidak berada dalam sumbu koordinat. Jadi, kita menggunakan pendekatan segitiga. Buatlah titik P, X, Y yang menunjukkan titik di sisi terminal theta yang terletak di unit lingkaran. Tarik garis lurus dari titik P ke sumbu X untuk membentuk sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat yang merupakan segitiga siku-siku. Sehingga kita peroleh Y sama dengan 1/2 atau sin pi/6 sama dengan 1/2. Karena titik P, X, Y terletak di unit lingkaran, maka substitusi Y sama dengan 1/2 ke dalam persamaan Pythagoras X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Sehingga diperoleh X kuadrat sama dengan 3/4 atau X sama dengan plus minus akar 3/2. Karena X lebih dari 0, artinya positif, maka X sama dengan cos pi/6 sama dengan akar 3/2. Nomor 2. Jika cos theta sama dengan 4/9 dengan theta di kuadran 1, tentukan nilai sin theta. Solusinya, substitusikan cos theta sama dengan 4/9 ke dalam identitas Pythagoras. Cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta sama dengan 1. Maka, akan kita dapatkan 16/81 plus sin kuadrat theta sama dengan 1. Sehingga, kita temukan sin theta sama dengan plus minus akar 65/9. Karena theta adalah sudut kuadran 1, maka posisi standar sisi terminal terletak di kuadran 1. Karena itu, sisi theta dalam kuadran 1 koordinat Y positif, maka sin theta sama dengan akar 5/9. Nomor 3. Tentukan semua sudut yang memenuhi persamaan sin theta sama dengan 1/2. Solusinya, jika sin theta sama dengan 1/2, kemudian sisi terminal theta ketika diposisikan dalam posisi standar, memotong unit circle di Y sama dengan 1/2.
Sehingga theta adalah sudut kuadran 1 dan 2. Dengan sudut referensi 4π/6. Salah satu solusi di kuadran 1 adalah theta sama dengan π/6. Dan karena semua solusi kuadran 1 lainnya harus konterminan dengan π/6, sehingga theta sama dengan π/6 plus 2πk untuk bilangan bulat k. Lakukan hal yang sama pada kuadran 2. Ketika kita menemukan solusi untuk sin theta sama dengan 1/2 di sini, yaitu 5π/6. Jadi, sudut di kuadran 2 adalah theta sama dengan 5π/6 plus 2πk untuk k bilangan bulat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.